Halo ganteng, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya. Salah satu film yang berjudul The Naked Gun akan menceritakan seorang detektif kepolisian yang tidak mencela-mencela dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan. Tidak seperti di Konoha. Di mana keseruannya? Mari kita langsung saja brudas! Diawali dengan sebuah bank yang tengah mendapatkan musibah perampokan mengintimidasi semua karyawan. Beberapa saat kemudian si perampok dikagetkan dengan kemunculan seorang bocah perempuan dengan membawa permen lollipop di tangannya. Yang ternyata itu adalah Frank yang merupakan detektif kepolisian sekuat, menghabisi dengan permen dan... Police squad. The new. Singkat waktu, Frank setelah menghajar para perampok di kantor bank, dia memasuki kantor. Bukannya Frank mendapatkan apresiasi dari atasan yang bernama Nur, justru mendapat kekesalan karena Nur bilang beberapa perampok di bank membawa pengacara untuk menuntut kepolisian mereka. They are threatening to shut down police squad because 20 years ago. Not to me. We understand. Hal itu membingungkan Frank yang seharusnya penjahat dihabisi tapi kok malah dilindungi. Tidak jauh seperti halnya koruptor di negeri Wakanda, Nur menyalahkan Frank dengan semua kekacauan dan menutup kasus di bank, lalu memerintahkan Frank untuk mengevakuasi korban kecelakaan di suatu tempat. It's a new day at police squad. Like you, but at the same time, be completely. Frank bersama Ed pun tiba di lokasi kecelakaan dengan kondisi mobil yang terbalik serta korban yang bernama Simon ini masih berada di dalam mobil dengan kondisi yang tidak bernyawa. Electric. Go ahead. Setelah mengevakuasi si korban, dia kembali lagi ke kantor yang rupanya sudah ada seorang perempuan di sana. Dari ujung ceker sampai kepala membuat Frank terpesona dengan bodinya yang asoy. Panggil saja Santi. Rupanya korban kecelakaan tadi adalah saudaranya Santi, di mana Santi menganggap itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan adalah sebuah pelaku pembunuhan. Frank yang merupakan seorang detektif polisi yang jujur, anti suap, dan tidak mencela-mencela akan berusaha dan akan mengungkap dan mencari si pelaku pembunuhnya. Santi menyarankan kepada Frank agar menemui Richard terlebih dahulu. I understand you're upset, but this is what I do. A birthday party, and I'm the best singer in the office. Ini orangnya merupakan seorang pengusaha kriminal dan sangat berambisi menciptakan teknologi canggih untuk menuju zaman yang lebih modern. Frank penasaran dengan gambar dibungkus korek Richard karena dia pernah melihat sebelumnya saat mengevakuasi kecelakaan. Richard menjelaskan kalau itu salah satu simbol klubnya yang hanya diisi bagi kalangan-kalangan para elit. The Duchess. Electric vehicle, a gift. Keesokan harinya, Richard memberikan hadiah kepada Frank sebuah mobil listrik super canggih dan otomatis tanpa harus pakai supir. Bermodalkan informasi dari si pria yang salah satu anggota perampokan di bank, bahwasannya mereka diperintahkan Richard hanya untuk mengambil sebuah kotak deposit. Yes. That's you inside the bank. Setelah disidik-sidik, Frank menyadari kalau dua kasus yang sedang Frank tangani ini semua ada kaitannya. Sementara itu, Richard bersama rekan-rekan elitnya di mana ia akan membuat kekacauan terhadap umat manusia di dunia. Menggunakan teknologi canggih yang sudah ia curi, Richard berniat mengaktifkan frekuensi audio ke seluruh dunia, sementara mereka akan tinggal di super bunker miliknya yang digadang-gadang tidak akan hancur. Orang-orang yang bertahan akan menjadi bagian dari mereka dan setelah dunia kondusif kembali, mereka akan kembali ke dunia sebagai pendiri Eden yang baru.
Kembali ke Frank yang mengunjungi klub malam, Richard mengintimidasi seorang barista agar memberitahu lokasi kamera keamanan. Kebetulan di sana ada Santi dan beberapa saat kemudian ada Richard, di mana Richard tidak bisa memberitahu kamera keamanan karena memiliki tingkat privasi yang tinggi. Karena itu, Santi akan mengalihkan perhatian Richard sehingga Frank dapat memasuki ruangan kamera keamanan. Sebelum Simon meninggal, dia melakukan pertemuan bersama Richard dan secepatnya Frank keluar dari sana karena alarm darurat berbunyi. I've always said fighting is a lot like jazz music. Investigative journalist, LA Chronicle. Saat tidur, Nur mendapat kabar tentang kekacauan yang dilakukan Frank. Raut kesal langsung terlihat dari wajah Nur dan langsung memanggil Frank ke kamar apartemennya malam itu juga. Frank menceritakan semua kebusukan yang dilakukan Richard, bahwa dia terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Simon. Lagi dan lagi Nur tidak menggubris semua perkataan Frank membela Richard yang menurutnya orang berpengaruh terhadap kota. Sial, Frank harus dikeluarkan dari dinas selama 2 minggu. But Ronald trained Bill. Exactly. See on the security footage. Listen, I feel for you. I really do. Kebetulan Santi belum tidur pada malam itu dan meminta Frank memberitahunya apa yang dia lihat dari rekaman itu. Dia mengatakan itu juga berkat bantuannya. Santi pun mengajak Frank makan di ruangannya. Timbul rasa cinta hingga mereka pun memutuskan untuk bersenang-senang menjalin hubungan yang lebih romantis. Frank kembali lagi ke dalam kasus, saat ini mendatangi apartemen seseorang bernama Douglas dan melihat jasad Douglas di apartemennya. Sadar kalau dia dijebak, tiba-tiba muncul anggota polisi sehingga Frank kabur melewati jendela dan masuk ke dalam mobil. I needed to clean the crime scene. No body. Sial, mobil tersebut sudah dikendalikan oleh Richard dari jauh. Mobil itu akan menuju air laut sehingga Frank terus berupaya membuka pintu keluar agar bisa selamat. Setelah selamat dari ketegangan barusan, Ed menghubunginya bahwa ada surat penangkapan untuk Frank. Kantor kepolisian mereka juga telah ditutup, di mana Frank berusaha akan mengembalikan keadaan. Kemudian Thank you. Be right there. Frank memutuskan untuk menangkap tangan kanannya Richard dan pasti dia tahu apa yang akan direncanakan Richard selanjutnya. Mr. Gustafsson. Menggunakan bacotan yang mengintimidasi si tangan kanan, dia memberitahu bahwa Richard akan menembakkan frekuensi yang menginfeksi otak orang menjadi biadab. Dia melakukannya itu di pertarungan WWC dan menaruh perangkatnya di bola tahun baru. Ooh, they're gonna love you. What are you talking about? Tell me! Stop it! You love it! It was all Kane's plan. It wasn't my plan. Frank dan Ed pun langsung tiba di lokasi WWC yang tengah berlangsung. Frank khawatir dengan keadaan Santi yang tidak kunjung juga menjawab panggilannya, sementara Ed akan menyamar sebagai penjual es teh Solo untuk mengawasi Frank, sedangkan dia akan menuju bola itu. Can I help you? Remember me. Di saat bersamaan, Santi rupanya berniat membalaskan dendam kepada Richard. Namun aksinya tersebut sudah terlebih dahulu Richard ketahui. Kembali kepada Frank yang berada di bola itu dan mengambil perangkat. Sibuk mencari di dalam, tiba-tiba celananya merosot sehingga palangkakan dia menjadi perhatian para penonton di sana. Richard yang melihatnya pun langsung menemui Frank dengan kata-kata yang mempengaruhinya. Richard mengaktifkan perangkat itu yang membuat kekacauan di mana orang-orang menghajar satu sama lain. Sebelum Richard mantog atau kabur dari sana, dia mengendalikan orang dan menandai Frank agar diserbu. Dan inilah Frank.
Ketika akan mengejar Richard menggunakan mobil, dia menatap seekor burung hantu sebagai simbol bahwa ayahnya bangga terhadap Frank dan membantu Frank menangkap Richard. Just like old times. Take it. Mereka pun berhadapan berdua, sebuah hal menegangkan terjadi, namun tiba-tiba Richard pepelengkingan hanya dengan satu pukulan yang Frank layangkan. I'll be flying. Tak lama kemudian, Santi muncul di sana, sempat akan berniat membalaskan terhadap Richard, di mana Frank mencegahnya untuk melakukan hal tersebut, biarkan saja sistem hukum yang berjalan. Di mana Frank menceramahinya dengan mengatakan apabila Santi menghabisi Richard, itu tidak akan bisa mengembalikan saudaranya, dan balas dendam bukanlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. A voice in your head sang over and over. Frank mengungkapkan rasa cintanya kepada Santi, lalu setelah perangkat itu dinonaktifkan, keadaan orang-orang kembali normal, di mana keharmonisan terjadi dan rasa cinta yang timbul dari hati mereka untuk mencintai satu sama lain. Sementara Richard akan mendekam di penjara atas semua kekacauan yang telah dia perbuat, dan Frank wacananya akan melangsungkan hajatan berbasis online. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan dalam aktivitas apapun.